Namanya ini sekarang Ultra, kasta tertinggi di dunia smartphone. Layar lipat udah pasti, buat ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Buat apa lagi kalau bukan buat flexing. Tipisnya sedap sekali, seksi, looks-nya premium. Pilihan warnanya banyak, dan kameranya yes mendekati Galaxy S series Ultra. Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Oke, jadi ketemu lagi sama gua. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah bahas Galaxy Z Fold 8. Nah, sekarang kita gilirannya untuk ngebahas Samsung Galaxy Z Fold 8 yang Ultra. Yuk, sebenarnya gua agak rancu ya dari penamaan ini. Soalnya secara looks ini identik banget dengan Z Fold 7 yang literally nggak ada embel-embel Ultranya. Ya, penamaan ini tentu karena ada varian baru base model Z Fold 8 yang secara desain itu beda banget. Jadi form factor yang udah kita kenal sebelumnya sekarang jadi Ultra. Kalau diperhatiin lebih detail emang arahnya udah semakin Ultra sih. Ada beberapa upgrade yang menarik dan kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Kita bahas dari desainnya dulu. Galaxy Z Fold 8 Ultra ini bakal jadi kebanggaan Samsung ya, karena ini jadi HP foldable yang paling tipis secara desain. Tipisnya tuh ngeri ya, cuma 4,1 mm aja pada saat terbuka. Sedikit upgrade sih karena Fold 7 juga sebenarnya udah tipis juga, tapi yang menarik adalah Samsung nggak pernah pamer nih HP foldable-nya yang paling tipis, paling ringan, paling kuat. Yang pada kenyataannya HP ini emang sekuat itu, setipis itu, dan lihat aja nih port USB-nya sampai mepet banget. Ya kalau sekarang, kalau mereka mau pamer sih oke aja ya, karena realitanya udah sangat sesuai. Ini jadi slimmest fold yang pernah Samsung bikin. Udah gitu, secara desain gue suka ya, karena memang kelihatan lebih dewasa, lebih serius, lebih bold, ganteng, gagah, cocok lah buat pebisnis. Pilihan warnanya juga banyak, kali ini ada 4 warna di sini, 3 warna basic dan 1 warna online eksklusif. Hero colornya tentu warna yang violet shadow, warna yang sangat menarik, unik, dan sedikit sombong. Terus ada warna cream yang suka dengan warna yang cerah, terus ada warna graphite untuk yang lebih kalem, dan warna online eksklusifnya violet green kalau lu pengen kelihatan tampil beda. Teknologi di bagian layar foldable-nya juga ada upgrade yang sekarang dia pakai flex titanium ya. Terus bagian crease-nya juga udah semakin seamless, nyaris tak terasa. Kalau ngomongin soal ketangguhannya, di seri sebelumnya dia ada plate ya yang ngelapisin bagian bawah layar dalamnya. Di Fold 8 Ultra ini juga sama, terus ditambahin lagi titanium field di atasnya sebelum OLED display-nya. Ini jelas akan menambah ketahanan dari display HP foldable. Karena ini adalah HP foldable ya, buka tutup seperti ini pasti bakalan sering dilakuin dong. Ketahanannya itu sangat penting. User experience penggunaan juga ikut diperhatiin. Kalau kalian lihat nih di Fold 8 Ultra, ini bagian tepi pada saat tertutup ini kayak ada jeda nggak rapet dan rata seperti di Fold 7. Ini nambah kenyamanan saat lo buka layar dalamnya. Jadi lebih gampang buat dibuka, nggak licin karena ada jedanya untuk pegangan saat ngebukanya. Ya karena di Fold 8 Ultra ini ada sedikit lekukan di bagian tepi dari framenya yang tipis ini, jujur ya secara look kalau di compare Fold 8 Ultra sama Fold 7 ini mirip banget. Kelihatan kayak nggak ada beda sedikit pun. Tapi seperti yang gue bilang tadi, experience penggunaan tentu bakal lebih enak di Fold 8 Ultra. Ya apalagi kalau untuk sering dibuka tutup layar foldable-nya. Sebagai HP yang punya label Ultra, ini wajib sih ya pakai SoC yang paling tertingginya. Z Fold 8 ini pakai SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. RAM-nya ada 12GB dan 16GB. Storage-nya mulai 256, 512, 1TB. Terus performanya udah pasti bakalan mentok rata kanan. Untuk pertama kalinya semua lineup foldable seri Samsung ini pakai teknologi baterai silikon karbon. Ini kabar baik ya sebenarnya. Dibilang berasa banget secara angka sih enggak, tapi tetap sebuah peningkatan. Baterai Fold 8 Ultra ini berkapasitas 5000 mAh. Dengan desain yang setipis ini gua rasa ini masih cukup fair ya. Baterai yang setara loh sama kayak di Galaxy S26 Ultra-nya. Tapi foldable ini lebih tipis kan bentukannya. Ngecasnya juga ada ngebut di 45 watt. Jadi secara baterai dan charging menurut gue ini masuk dalam kategori yang aman dipakai seharian. Ditambah lagi mereka juga butuh space untuk modul-modul lainnya ya, contoh seperti kayak kameranya. Sekali lagi ya, dengan nama Ultra mereka wajib membuat setup kamera seperti Galaxy S26 Ultra. Main kameranya pasti sama dengan 200 megapiksel, terus kamera ultra wide-nya kali ini ke bagian upgrade. Jadi sama kayak S Ultra-nya dengan sensor 50 megapiksel, ada autofocus, bisa makro. Dan satu lagi lensa telefoto 3 kali optikal yang masih sama di 10 megapiksel.
Well, dibilang sama ya beneran sama, tapi nggak bawa lensa periskopnya ya. 3 lensa belakangnya emang sama. 200 megapiksel, 50 megapiksel, dan 10 megapiksel itu sama persis dengan S Ultra-nya Samsung. Klasifikasi segmen menurut gue ini tetap penting sih, karena Fold dan seri S Ultra itu ada di posisi peruntukan yang berbeda. Setidaknya ini setup kamera belakangnya mirip. Ke bagian software interface kamera, fiturnya sih wajib sama ya. Export RAW-nya aman, video log-nya bisa, rekam FPV juga dikasih. Penambahan fitur baru kayak horizontal lock ini juga tersedia. Dengan format yang foldable, lo bisa rekam selfie cam kamera belakang dengan bantuan layar depan sebagai viewfinder, ditambah lagi ada horizontal lock. Jadi makin seru ya, ngonten vlog nggak khawatir lagi footage lo bakalan nggak stabil. Aman dan pastinya bakalan kepake banget. Fitur yang secara software dibantu dengan kemampuan AI ada di kameranya, namanya My Fan Cam. Jadi kalau rekam konser gitu, misalnya lu rekam aja ya dengan resolusi paling tingginya. Nah, pada saat di galeri, lu tinggal klik AI ini. Habis itu ada pilihan Fan Cam. Nah, dia bisa reframing pakai AI. Tinggal klik aja subjeknya, nanti dia bakal bikin video baru dengan berbagai pilihan rasio, fokus ke subjeknya, dan tinggal ekspor. Sesimpel itu. Masuk ke softwarenya, karena ini udah lewat mid-year, artinya ada Android versi yang terbaru. Android 17 resmi jadi bawaan HP foldable ini, dibarengi dengan One UI versi 9. Secara penampilan sih masih mirip, tuningannya sedikit jadi lebih smooth, lebih intuitif, tentu yang diadaptasi dengan kemampuan buat HP layar foldable. Multitasking, banyak buka apps secara bersamaan, dan kalau masih kurang ada Samsung DeX. Sayangnya ini Samsung DeX masih yang standar ya. Kalau DeX-nya ini sama persis kayak di 3 Fold, kelar sini. Bakalan jadi foldable terbaik menurut gua. Dan kalau ngomongin soal AI, untuk sekarang ini Samsung masih leading ya, dari Gallery AI, Photo Assist, My Fan Cam, Circle to Search ada. That's it, itu dia Galaxy Z Fold 8 Ultra. Upgrade-nya memang nggak terlalu kelihatan dari penampilannya, tapi menurut gue ini cukup berasa. Experience buka tutupnya jadi lebih enak. Desainnya juga ganteng, tipis, performa rata kanan. Kamera ultra wide 50 megapiksel udah masuk dalam kategori yang ultra. Oke, dan terakhir kita ke bagian harganya. Kalau yang namanya Ultra, mahal udah pasti ya. Dan dia yang 12256-nya itu start di Rp32.499.000. Dan mendingan sih kalian langsung aja ya cek ke halaman resminya dari Samsung Indonesia atau mampir aja ke Samsung Store-nya. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.